Di Apindo tuh kami punya namanya UKM Academy. Jadi itu setiap hari Rabu itu kami rutin loh ketemu dengan teman-teman UMKM membahas berbagai hal. Guys, Dialog Bisnis Genpi.co hari ini menghadirkan seorang tokoh pengusaha nasional yang punya reputasi yang cukup panjang. Beliau mengelola perusahaan properti, perusahaan hospitality, perhotelan yang legendaris, Sahid Group, yang sekarang sudah punya 30 tempat di Indonesia. Dan salah satunya berada di luar negeri, di Uzbekistan. Beliau juga sangat rajin dengan aktivitas di asosiasi. Beliau menjadi ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Beliau menjadi ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan masih tetap aktif di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Mas Haryadi Sukamdhani. Selamat sore Mas Haryadi. Sore Mas Don. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat dan tetap semangat. Luar biasa. Nah, kita tahu sahabat Genpi semua bahwa di era pandemi ini semua bisnis terdampak. Dan sekarang sudah 11 bulan. Bulan depan, Maret, sudah 1 tahun persis pandemi ini meneror dunia bisnis di Indonesia. Kita pengen dari kacamata Mas Haryadi Sukamdhani, seperti apa sih sebetulnya pandemi yang sekarang lagi membelenggu pengusaha di Indonesia? Ya, jadi memang pandemi ini betul-betul memukul semua sektor ya, dan khususnya adalah di sektor yang kami geluti, sektor pariwisata, karena pandemi ini kan betul-betul akhirnya membatasi seluruh aktivitas masyarakat. Nah, kalau kita bicara spesifik kalau di pariwisata, ya kalau pariwisata nggak ada orang yang bergerak ya bukan pariwisata dong gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang pariwisata itu bisa arahkan ke virtual tourism, saya rasanya kayaknya nggak percaya gitu. Mana-mana bisa yang namanya pariwisata dibuat virtual kan. Kalau kita bicara pariwisata, ya kita berbicara pengalaman kan, experience. Bagaimana kita merasakan sensasinya ya, berinteraksi dengan alamnya, dengan masyarakatnya, dengan budaya dan sebagainya. Jadi susah lah kalau begitu kena pandemi, semua orang harus dibatasi kegiatannya, otomatis memang sektor ini terdampak yang paling parah. Dan demikian juga sektor yang lain karena otomatis tidak ada aktivitas, tidak ada demand kan, demandnya hilang gitu. Jadi ini juga membuat kita sangat kesulitan bagaimana bisa melalui kondisi ini yang tadi udah 11 bulan ya, hampir 1 tahun tanpa adanya suatu terobosan rasanya memang sulit. Dan kalau kami melihat karena faktor utamanya adalah masyarakat yang dibatasi kegiatannya, maka kami berpikir sebetulnya lebih baik kalau kita itu memang memilah masyarakat yang sehat dan masyarakat yang terpapar. Kalau yang terpapar ya memang harus isolasi ya, harus disembuhkan sehingga nantinya bisa beraktivitas kembali. Nah, tapi kalau orang yang sehat ini kan tetap bisa beraktivitas ekonomi ya, jadi dan berwisata, jadi tidak mengganggu secara keseluruhan ekonomi kita. Tapi memang tantangannya Mas Don, ngomongnya gampang ya, tapi membutuhkan disiplin masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang kita kesulitan itu adalah masalah disiplin ini, yang kan pemahaman orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang bahkan kalau saya ke luar Jawa itu, waktu saya tanyakan ke teman-teman yang begitu tidak ada protokol kesehatan, mereka jawabnya enteng aja. Waduh Mas Haryadi, di sini masalahnya kita nggak ngelihat tuh yang meninggal karena COVID itu jumlahnya besar itu. Aduh, saya bilang susah kan pemahaman. Kalau udah begitu kan mereka nggak percaya gitu loh bahwa pandemi ini sangat serius. Nah, itulah kendalanya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini mensosialisasi bahwa protokol kesehatan itu sangat penting, itu sudah efektif belum Pak? Kalau saya bilang sih belum ya, karena kenyataan di masyarakat kayak begitu. Dan dari waktu ke waktu kan kasusnya kan naik terus.
kasus reaktif COVID itu kan naik terus. Jadi kalau saya bilang ya tanpa ada kesadaran kita semua ya untuk betul-betul menjaga diri kita dan menjaga orang lain, lingkungan kita, ya susah gitu kan. Ini menurut saya sih sangat serius deh. Dan waktu itu waktu awal pandemi saya udah selalu mengingatkan kepada masyarakat, kepada pemerintah, ini pandemi masalahnya butuh komitmen kita bersama loh, saya bilang. Karena setiap begitu kasusnya naik, pasti yang dihukum tuh ada kena penalti kan sektor saya tuh, hotel, mall, restoran, udah itu langganan tuh paling duluan deh dibatasin sampai kita kan ya sulit ya. Sekarang ini aja agak mendingan dalam arti kata tidak ditutup semuanya kan. Waktu PSBB pertama, PSBB kedua kan betul-betul ditutup, apalagi yang pertama dulu kan. Makanya impactnya langsung ke pertumbuhan ekonomi kita langsung jeblok kan di kuartal 2 kemarin tahun lalu. Ya, UNWTO pernah memprediksikan Pak, 2020 itu kira-kira sekitar 80% industri pariwisata akan anjlok. Ya, faktanya gimana? Faktanya seperti itu dan sebenarnya kalau kita melihat dari kuartal ke-3 sebenarnya udah cukup bagus tuh. Jadi waktu PSBB pertama dilonggarkan itu udah mulai bergulir, udah mulai naik, kecuali Bali ya. Bali itu yang paling parah sekali mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh semua indikator menunjukkan adanya rebound di kuartal ketiga. Jadi yang paling terdalam di kuartal kedua. Nah tapi ini kan terus berkelanjutan terus nih PPKM. Sekarang jadi PPKM. Jadi ini yang kita khawatirkan akan terus menekan industri tidak hanya pariwisata tapi secara keseluruhan. Nah jadi sekarang ini kan udah ada vaksin nih. Ini juga yang juga jadi kita gergetan juga ya. Vaksin udah ada tapi pelaksanaannya lambat gitu kan. Ini kan juga kita sangat berharap bahwa udah ada barangnya ya, kita harapkan ini juga cepat untuk proses vaksinasinya kan. Ini juga yang tahap pertama belum maksimal kan, yang untuk nakes ini loh. Kalau kondisi Bali sebagai destinasi nomor 1 di Indonesia, seperti apa sekarang? Kalau sekarang kondisinya ya mengenaskan ya, karena Bali dan Bintan ini ya, kalau Bintan karena kecil ya jadi nggak gitu terlihat dari secara nasional. Tapi kalau kita melihat semua yang memperoleh pendapatan dari wisatawan asing khususnya itu udah pasti parah banget. Jadi Bali ini kemarin di kuartal ketiga tahun 2020 minus pertumbuhan ekonominya 12,3%. 12,3%. Iya, minus 12,3%. Dan 90% hotel di Bali dan juga restorannya itu tutup. Berapa jumlah tenaga kerja Pak yang di layoff? Bali itu saya kurang tahu persis ya kalau jumlah tenaga kerjanya. Tapi kalau untuk sektor hotel itu kurang lebih jumlah kamar yang terregister di yang bisa dipantau di BPS itu kira-kira sekitar 160-an ribu kamar. 160 ribu kamar. Jadi bisa dibayangkan ya kalau 90% tutup ya, iya. Situasinya memang berat ya. Dan Bali itu karena tadi kontribusi dari marketnya itu adalah mancanegara, karena kan tahun 2019 itu 6 juta orang wisatawan asingnya ya, wisatawan mancanegara. Jadi itu yang hilang kan sekarang. Jadi memang sulit untuk mengganti domestic market juga belum bisa digerakkan. Nggak kuat ya. Domestic market juga kalaupun digerakkan juga ya hilang 6 juta Mas, itu kan suatu yang signifikan ya. Kalau selain Bali misalnya nomor 2 di Kepri itu ada Batam, ya, Bintan itu. Kalau sama Mas, itu kan terutama Bintan ya. Kalau Batam tuh masih ada bisnisnya, jadi masih ada lah, walaupun pasti drop sekali. Tapi kalau seperti Bintan kan mengharapkan dari Singapura kan itu, Singapura dan Johor ya. Nah sekarang dua-duanya kan bordernya tutup, nggak boleh. Jadi sama aja, itu juga boleh dibilang Bintan itu udah kalaupun buka mungkin hanya 1-2 hotel aja, yang lain tutup semua. Termasuk Lagoa yang sama saya dengar kemarin PHRI Jogja. Iya, Jogja juga mereka juga mengeluh ya karena situasinya berat. Dan ini memang kemarin saya juga masih cek sih kenapa Jogja separah itu. Nah, apakah saya lagi minta konfirmasi apakah karena Jogja ini kan kota pelajar juga. Nah, sekarang pelajarnya semuanya online ya. Jangan-jangan orang-orang Jogja yang pendatang dari luar Jogja pada nggak ke Jogja gitu kan, karena online kan ngapain juga stay di Jogja. Nah ini yang saya lagi tanya konfirmasi apakah karena itu juga pengaruhnya besar. Kalau prediksi Mas Haryadi kira-kira berapa lama akan rebound?
Kalau menurut saya sangat ini ya, sangat kondisional banget ke situasinya. Artinya kalau kondisinya itu vaksinnya cepat gitu ya, dan memang itu efektif, otomatis bisa cepat. Tapi kalau dan juga disiplin masyarakat ya. Tapi kalau vaksinnya juga nggak efektif, lambat vaksinasinya, lalu masyarakat juga nggak beranjak juga dari disiplinnya, masih nggak meningkat ya, itu ceritanya panjang mas. Karena begitu kasusnya naik, pasti pemerintah akan melakukan pembatasan kegiatan, dan itu bisa kita pahami kan. Jadi bagaimanapun juga kan keselamatan jiwa itu kan penting, dan penyakit ini, virus ini kalau menurut pandangan saya pribadi ya, nggak bisa dianggap remeh loh ini, karena setiap orang akan berdampak beda-beda. Sekarang saya banyak kawan yang kena ya, ada yang memang bisa ringan tanpa gejala, dia juga cepat bisa pulih dalam waktu mungkin 3-5 hari itu bisa dia non reaktif. Tapi ada juga yang 1 bulan nggak kelar-kelar, nggak non reaktif, dan bahkan ada yang cepat sekali tidak tertolong, meninggal dunia. Dan kalau ada juga yang bisa melewati masa itu dengan baik, artinya tidak ada keluhan apa-apa, tapi ada yang meninggalkan jejak cacat di dalam tubuhnya, baik itu berupa darahnya kental, paru-parunya tidak berfungsi optimal dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, memang sangat bisa dipahami, masyarakat juga kan takut kan jadinya kan, apalagi yang memang sadar kesehatan ya. Nah, yang menarik ini Mas Don, ini saya kebetulan sempat keliling luar Jawa. Ya. Di luar Jawa itu entah bagaimana, apakah herd immunity-nya sudah tercapai atau memang imunitasnya memang lebih bagus kali ya. Itu mereka cenderung memang terpapar, tapi tingkat mortality-nya yang meninggal itu sedikit. Atau mungkin karena belum dites Pak? Enggak, fatality rate-nya, kita lihat fatality rate-nya itu kok lebih tahan, lebih kuat gitu loh. Nah itu yang kita juga nggak ngerti juga, tingkat kematiannya tuh lebih rendah. Jadi ya itu tadi yang saya surprise juga kan, melihat tuh masjid masih rame, nggak ada pembatasan. Saya udah kok bisa begini ya, habis gimana, emang mereka feel nggak ada, walaupun yang terpapar itu cukup besar. Ya memang tadi satu sisi yang tergantung testing ya. Tapi kan kita bisa melihat kalau protokol kesehatan yang nggak dijalankan kan itu bagaimana gitu. Tapi itu tadi tingkat kematiannya rendah. Jadi gitu. catatan Mas Haryadi, satu, kecepatan mendistribusikan vaksin itu penting. Yang kedua, disiplin kesadaran masyarakat. dan disiplin masyarakat di level bawah. Iya. Itu makanya saya selalu menghimbau lah kepada masyarakat dan juga yang mungkin nonton acara kita ini ya. Tolong jangan lalai lah dengan ini, karena jangan anggap remeh karena memang sering jadi kita harus protokol kesehatan itu kan bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain kan. Mas Haryadi, kemarin ada semacam wacana untuk istilahnya bubble tourism. Itu sampai di mana? Kalau bubble tourism itu sebetulnya tergantung keyakinan kedua belah pihak ya, confidence-nya si yang mau ngirim wisatawan dan kita juga mau ngirim ke mereka, itu dua-duanya confident nggak? Ya. Nah kalau dua-duanya confident itu bisa jalan. Tapi kalau salah satunya nggak bakal terjadi. Kalau misalnya itu diterapkan di Bintan, sebetulnya kan menarik Pak. Bintan bisa, Singapura. Bintan yang menurut saya yang paling penting yang harus ditolong itu adalah Bintan dan Bali. Jadi sebetulnya kan kembali lagi Mas, virus ini kan terjadi kalau kita tidak hati-hati. Kalau semuanya steril, hari ini kita di 2 minggu yang lalu kita di PCR, kita non reaktif dan kita di karantina 2 minggu. Kita hari ini kita ketemu, kita nggak perlu pakai masker kan, sebenarnya gitu kan ya. Logikanya gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya ada dari lingkungan kita yang memang membawa, itu yang jadi masalah kan itu. Nah di bubble tourism itu menurut saya sepanjang semua pihak itu disiplin, sebenarnya sih bisa, nggak ada masalah untuk lakukan itu gitu. Nah tapi kembali lagi kan masyarakat gimana, jangan sampai wisatawannya udah disiplin, udah dites, screening nggak ada masalah, tapi masyarakat setempatnya ternyata ada yang terpapar, kan jadi masalah gitu loh. Gitu. Jadi tadi saya bilang, jadi memang ya semuanya harus kita disiplin, dan sekarang ini juga ada mudah-mudahan juga ini efektif ya dengan adanya Genos dari UGM ya, screening melalui hembusan nafas itu yang harganya
tesnya jauh lebih murah. Nah itu menurut saya juga itu kalau kami di PHRI juga sedang merancang bagaimana kita memanfaatkan alat-alat screening yang lebih murah ini untuk mendorong kegiatan pariwisata. Kalau tipsnya Pak Haryadi tentang industri pariwisata agar tetap bisa bertahan di era pandemi yang kita nggak ngerti akan sampai kapan berakhir ini. Kalau yang kami lakukan sekarang adalah pertama kami mendorong vaksinasi. Kebetulan PHRI alhamdulillah banget Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan Penyakit ya itu memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan vaksinasi Mas. Untuk mengejar vaksinasi pada pada tahap kedua nanti. Jadi kita kejar itu dan hari ini yang sudah mendaftar kami buka itu dari hari Jumat lalu tanggal 29 Januari. Per hari ini tanggal 3 Februari menurut catatan yang sudah masuk ke kita secara online sudah sekitar 90 ribuan karyawan mendaftar. Jadi ini juga sangat membantu. Jadi kita berharap dengan vaksin bagi sektor hotel dan restoran ini juga akan menambah confidence-nya masyarakat. Ya karena kan pelakunya, karyawannya udah kita vaksin sehingga insya Allah punya tahap kedua itu kira-kira kapan? Sekitar awal Maret. Perkiraan kita awal Maret. Efektif ketika dia disuntikkan ke dalam tubuh kira-kira berapa? Itu kan perlu waktu 2 minggu ya dari suntikan pertama. Jadi mungkin baru efektifnya ya kalau awal Maret ya akhir Maret lah baru mungkin. Oke, berarti kira-kira April orang sudah bisa beraktivitas. Untuk yang sektor pariwisata paling tidak pelakunya ya. Ada tandanya enggak Pak? Misalnya dikeluarkan sertifikat gitu apa? Ya. Kita lagi merancang kalau seperti itu mungkin kita akan announce juga bahwa pekerja. Misalnya ada sertifikasi halal gitu terus dikasih label halal. Mungkin kita pikirkan seperti itu ya. Kami sedang berpikir juga kalau memang sudah semuanya karyawannya divaksin kita berikan. Itu akan menaikkan confidence-nya customer. Dan juga untuk melindungi karyawan kita kan. Jadi pertama yang kami dorong itu Mas. Jadi kita tadi berterima kasih sekali dengan Kementerian Kesehatan karena memberi kesempatan kepada kami pada PHRI untuk diberikan kesempatan tahap kedua. Karena memang sektor pariwisata khususnya hotel dan restorannya kan frontliner Mas. Kita yang hampir seluruh karyawan kita berhubungan sama masyarakat kali di depan. Nah, kedua yang kita lakukan adalah tadi upaya untuk melakukan pemilahan. Nah, ini lagi berproses. Mudah-mudahan juga kita bisa segera kita terapkan pemilahan tadi untuk screening menggunakan mungkin yang kita pikirkan Genos tadi dari UGM. Nah, yang ketiga kita melakukan program bundling dengan airlines. Dalam hal ini AirAsia. Jadi kami sudah jalan. Kita sudah tanda tangan MOU di bulan Desember lalu dan sekarang sudah pada tahap implementasi. Nanti kalau nggak salah sekitar tanggal 9 Februari yang dengan mekanisme dynamic rate udah bisa jalan. Sekarang ini masih static. Jadi dynamic itu maksudnya gini, polanya persis sama dengan online travel agent lain. Artinya hotel mengendalikan inventory-nya di aplikasinya AirAsia. Ya, itu akan menarik karena harganya itu akan sangat kompetitif. Ya, sangat fluktuatif karena juga kami memberi komisi kepada AirAsia lebih rendah dibandingkan dengan online travel agent. Nah, sehingga harganya itu nanti akan kompetitif. Nah, ini yang akan kita sebetulnya lagi menggoda ini juga nih kan masyarakat kan. Ayo dong, harganya udah murah, udah aman. Kapan lagi untuk kalian bisa berpergian lagi, traveling lagi, kira-kira gitu. Tapi dengan protokol kesehatan yang memang kita optimalkan tadi. Selain AirAsia mungkin ada. Kami sedang menunggu karena sebetulnya kami melakukan penandatanganan dengan INAKA itu di bulan Agustus tahun lalu. Oh sudah lama ya. Kita udah lakukan. Jadi kebetulan yang gayung bersambut dengan aplikasi yang sesuai yang kita harapkan tuh AirAsia. Memang masalahnya itu sebenarnya lebih kepada teknis sih sebetulnya, bukan karena nggak mau ya, semua juga mau, tapi kan bicara teknisnya kan perlu persiapan. Nah kebetulan AirAsia yang paling maju paling siap untuk melakukan
kerjasama ini dengan pola yang tadi kami sampaikan. Jadi kita sangat menginginkan memang kita harus pakai dynamic rate ya, karena kalau enggak bagaimana kita mau kontrol inventory kan. Dengan dynamic rate itu kita bisa mengatur saat okupansi hotelnya rendah sekali, kita bisa lepas dengan harga yang murah kan gitu kan. Kalau lagi misalnya weekend, liburan, kalau lagi peak ya kita mengikuti, jadi lebih enak untuk masyarakat juga akan lebih menarik kan, dia punya pilihan. Nah ini yang sedang kami lakukan, dan insya Allah sih mudah-mudahan seluruh anggota PHRI bisa bergabung di dalam aplikasi ini. Aplikasi Snap namanya dari Snap dari aplikasinya namanya Snap. Gitu. Jadi satu lagi Pak Haryadi, itu pernah ada wacana untuk mengkonvert hotel menjadi tempat isolasi. Untuk isolasi COVID ya. Udah jalan. Itu udah jalan. Jadi kami melakukan, ada yang anggota kami ya, ada yang memang melayani untuk isolasi OTG. Ini kerjasama dengan pemerintah. Ada yang kerjasama dengan pemerintah, ada yang mandiri, artinya berbayar. Kalau yang dengan pemerintah itu dibayar dengan pemerintah. Kalau yang pemerintah itu paketnya 10 hari mas, pokoknya 10 hari sesudah itu dirilis. Nah kalau yang berbayar ini lebih ketat lagi, jadi akan dirilis kalau sudah non reaktif gitu. Kalau yang pemerintah kan masih. Tapi hotelnya itu dirilis juga Pak? Ini hotel yang untuk isolasi mandiri begitu? Oh, kalau begitu sih kita nggak announce secara umum ya, tapi biasalah masyarakat dari mulut ke mulut juga mereka tahu. Ini kalau khususnya yang karena ada dua nih saya bilang, ada yang dengan pemerintah, ada yang mandiri. Yang mandiri itu dia udah siapin dokternya sendiri. Nah itu tidak di announce, tapi dari mulut ke mulut masyarakat tahu. Karena kita menghindari kehebohan yang nggak perlu lah, karena waktu awal dulu terutama yang dengan pemerintah ditolak sama lingkungannya segala macam kan repot. Ini kan tujuannya kemanusiaan, mau nolongin orang kok malah itu juga satu masalah juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa ya kan ini orang diisolasi kan dia nggak kemana-mana juga, nggak jalan-jalan kan diawasin gitu kan. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah oke. Nah jadi yang pertama itu untuk isolasi terkait dengan OTG-nya ya. Kedua karantina. Ini juga PHRI kemarin mendukung pemerintah untuk melaksanakan karantina bagi repatriasi orang WNI yang pulang ke Indonesia atau orang WNA yang masuk. Kemarin kita lakukan terutama peaknya kemarin karena kami penugasan ke PHRI itu baru kami terima tanggal 29 Januari Desember mas. Jadi padahal ditutupnya terakhir ditutup itu adalah tanggal 31 Januari 00. Jadi ya udahlah, kita udah biasa ini kan Bandung Bondowoso. Jadi kita kemarin pontang-panting untuk ngurusin itu, tapi akhirnya cukup bagus. Artinya ya pasti chaos lah. Orang penugasan baru tanggal 29, tanggal 30 tinggal 31 hanya 2 hari kami harus handling itu kan, pasti komplain gitu, dan ada WNA yang juga share di media sosialnya kan. Wah itu juga karena sekarang komplainnya dia tidak langsung ke yang ngomong di media sosial, di mana-mana tuh jadi heboh kemarin. Nah ini jadi pelajaran juga untuk kita semua. Jadi alhamdulillah lah koordinasinya juga cukup bagus. Sekarang sih udah rapi mas, sekarang udah nggak ada masalah. Jadi tetap waktu itu tanggal 31 Januari harusnya jam 00 di extend menjadi tanggal 1 Januari jam 6 pagi. Tapi terus habis itu masih ada WNA yang masuk, udah lebih rapih lah. Dan sekarang praktis ya repatriasi aja WNI. Nah itu di Jakarta ada, kalau saya nggak salah, ini khusus Jakarta karena pintu masuk Jakarta ada 57 hotel. Oke, menarik guys, kita masih ngobrol dengan Pak Haryadi Sukamdhani. Jadi kita ikuti di segmen kedua nanti. Oke guys, kita masih bersama Pak Haryadi Sukamdhani. Beliau adalah owner dari grup Sahid yang sudah punya 29 hotel di Indonesia dan masih ada 1 hotel di Uzbekistan. Nah, kita ingin tahu lebih detail tentang bagaimana Sahid mengantisipasi pandemi yang tidak selesai-selesai, sementara perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata
baik itu di akomodasi, kemudian atraksi, kemudian akses, itu semua terdampak luar biasa. Silahkan, Iya. Mas Haryadi. Sebetulnya sama lah kami dengan yang lainnya, karena memang kan ini dampaknya menyeluruh gitu ya. Dan kita mencoba untuk secara umum bagaimana kita bisa mengendalikan cash flow, bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga bisnis kita itu walaupun beroperasi di tingkat yang paling rendah itu tetap bisa survive, seperti itu sebetulnya Mas. Nah memang ada beberapa hotel kami yang karena kondisinya dan sebagainya itu terlalu berat gitu ya, terlalu berat untuk kita operasikan. Itu ya ada juga yang sementara kita tutup sementara, shutdown dulu menunggu nanti situasinya baik. Kita ada berapa hotel itu? Kebetulan kalau yang terakhir ini cuman satu sih ya, kita shutdown. Banyuwangi. Banyuwangi kita shutdown dulu sementara waktu. Tapi kita lihat situasinya. Kalau situasinya memang bagus ya kita akan tetap on kan. Jadi sifatnya temporary. Nah, kalau yang lain itu kondisinya masih cukup baik lah situasinya. Kalau rata-rata okupansinya sampai berapa persen? Ya beda-beda ya Mas ya, tapi range-nya itu sekitar mungkin 30-an persen lah ya. Antara ada yang 20, kayak di Jogja mungkin berat ya. Jogja itu mungkin sekitar 20-an karena memang situasi seperti itu. Tapi seperti Jakarta itu 30, di kota-kota lain seperti di Surabaya itu juga berat juga di sana sekitar mungkin 25. Jadi memang situasinya saat ini sebetulnya bottom line-nya di angka di 30. 30. Harusnya 30. Kalau di bawah 30 itu udah pasti rugi. Jadi kita running dalam kondisi yang tough juga sih gitu. Sementara revenue stream-nya lebih banyak dari pengunjung yang datang menginap. Datang menginap ya. Kalau pendapatan yang lain-lainnya Pak dari misalnya dari acara. Maaf tadi saya koreksi ya. Banyuwangi nggak tutup. Di Manado kan ada dua. Di Manado kan ada dua. Nah salah satu yang tutup. Ada Kawanua, ada Site Manado. Nah sementara ini yang kami shutdown dulu di Site Manado. Tapi kalau Banyuwangi masih, saya lupa saya sudah ingat hanya di Kalau Manado. bisnis hotel itu Pak revenue stream-nya nomor satu dari orang yang menginap. Iya, dari kamar dan F&B kan gitu ya. F&B. Dari F&B-nya. Nah sekarang ini ya susah karena kalau dari F&B untuk meeting misalnya gitu ya, atau wedding gitu ya. Nah, sekarang semua orang juga lagi nggak boleh kumpul, jadi susah juga gitu. Jadi meeting nggak boleh, conference nggak boleh. Pembatasannya berat gitu, jadi ya sulit. Di Jakarta PPKM ini untuk kegiatan meeting hanya boleh 25% kan gitu ya. Dari kapasitas ya. Nah kemudian kalau ke depan ini sebetulnya bisnis hotel masih prospektif nggak Pak? Kalau menurut saya sih ya kalau daerah-daerah yang sudah penuh ya, persaingannya penuh sih ya apa yang prospektif gitu. Cuman kadang-kadang nih pengusaha juga lucu-lucu juga gitu, udah tahu daerah itu udah seperti itu kompetisinya, tapi ada aja tuh. Jadi kalau saya melihat laporannya dari Howard HTL itu, Howard itu dia Indonesia tuh masih berapa ya kalau nggak salah tahun 2020 aja masih ada 30-an hotel masuk di hotel bintang 4 bintang 5 ya, itu masih ada yang masuk. Ini yang branded ya, yang internasional punya itu masih ada 30. Tahun 2020 masih mencatat, jadi di pipeline masih di laporan mereka, ini konsultan tentang hotel ya, itu disebutin, jadi masih ada di pipeline. Jadi saya bingung juga tuh. Kalau tidak salah 2008 itu saat lahirnya Airbnb, itu hotel bintang 4 dan bintang 5 banyak yang kena disrupt. Enggak, bintang 4 bintang 5 enggak, yang kena tuh bintang 2 Mas. Bintang 2 3 lah ya, 3 2 1 tuh punya customer sendiri ya. Kan ini yang yang
orang-orang yang budget oriented kan gitu kan, Iya. yang maunya murah gitu kan. Kalau strategi yang dilakukan oleh Sahid sendiri gimana Pak? Memperluas ini mas, memperluas jaringan pasar. Jadi kita itu yang kita kejar. Jadi kami ini apa juga kan banyak yang apa direct customer. Jadi mereka yang memang customer kita yang lama itu yang kita jaga. Dan itu alhamdulillah sih sejauh ini cukup berhasil untuk kita jaga. Jadi apa yang melalui online travel agent gitu tuh memang ada hotel-hotel tertentu yang karakternya memang mereka maunya booking melalui online travel agent ada gitu. Tapi ada juga hotel-hotel terutama yang bisnis yang emang dia bisnis hotel itu punya apa database loyal customer-nya cukup bagus. Dan itu yang kita jaga. Kalau sekarang komposisinya di Sahid Group sendiri Pak, berapa persen yang online travel agent, berapa persen yang direct? Kalau kita, karena itu beda-beda ya, masing-masing hotel tadi saya bilang, ada hotel yang OTA-nya mereka jaga supaya nggak terlalu besar, karena kan komisinya besar, 17%-an kalau OTA. 17%. Jadi itu ada yang, terutama yang kota-kota besar tuh mereka masih bisa maintain antara mungkin si OTA-nya itu sekitar antara 30-40% gitu. Nah sisanya mereka direct booking seperti itu. Tapi ada juga hotel yang karena apa mengandalkan tamu-tamu yang apa bookingnya melalui atau mereka basisnya apa corporate customernya atau loyal customer kecil, itu bergantung kepada online travel juga banyak, ada juga yang kayak gitu. Nah itu banyak tuh ininya apa persentasenya OTA-nya tuh bisa berbalik tuh, dia bisa 60%-an sendiri dari OTA. Kalau dari Sahid sendiri Pak, dari 29 sampai 30 hotel itu yang bintang 3, 4, 5 berapa Pak? Oh kita itu sekarang ya kalau consider seperti itu mungkin hampir semuanya kita main di 3, 4, 5 sih mas. Ya. Yang 5 berapa persen? 5 itu sedikit sih, 5 itu hanya di Jakarta, Solo tuh ada 2 ya, dulu bintang 5 itu sama di apa namanya Karawaci ya. Jadi kita hanya ada 5 lah, 5 hotel. Lebih menghasilkan yang bintang 4 atau bintang 5? Sama aja sih menurut saya. Masing-masing punya ini sendiri ya, punya karakter marketnya sendiri. Tapi secara keseluruhan sih sama sih menurut saya. Ya kalau ke depan ini kan anak-anak milenial sudah lebih suka berwisata dan memilih akomodasi yang agak berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Jadi misalnya mereka lebih suka ke glamping, lebih suka ke alam. Apakah Sahid juga punya planning untuk ke sana? Iya, kita memang ada planning yang seperti itu. Jadi ada beberapa resort yang sedang kita pikirkan dengan konsep itu, gitu. Dan itu memang punya market sendiri. Di mana saja Pak? Di Bintan sama kebetulan kami juga ada di Bogor, di kawasan Bogor itu kami ada kebetulan menyatu dengan kompleks pesantren kami. Jadi kita ada pemikiran untuk kita bikin di situ seperti itu. Kalau di New Zealand Pak itu atau di Australia itu kan banyak yang menjadikan camper van, kemudian karavan gitu dijadikan hotel. Jadi dia dari akses sekaligus dia jadi amenities. Nah dengan kekuatan pariwisata kita, destinasi kita yang banyak alamnya, itu tertarik nggak Pak untuk masuk di bisnis di ya kita memang tertarik ya yang terkait dengan ekoturism itu memang kita pikirkan memang cukup bagus dan marketnya dari waktu ke waktu itu semakin meningkat, market untuk yang special interest gitu ya. Gitu. Oke. Satu lagi Pak Haryadi, bahwa pandemi itu akan mengubah habit orang, kebiasaan orang untuk memilih akomodasi yang diantisipasi oleh Sahid gimana? Bangunan ya mas ya, emang kita kepikiran. Jadi kita sekarang lagi berpikir
kita mau mengganti misalnya contohnya floor ya, floor itu kita nggak mau pakai karpet lagi gitu loh. Karena kita lagi berpikir ya emang kan namanya juga ini kan pelajaran mahal ya, ternyata virus seperti itu juga kan perlu lingkungan yang higienis ya. Nah ini kemarin juga kami sedang berunding nih sama arsitek kami, kebetulan kita ada beberapa yang mau renovasi, ya, kita sampaikan kayak misalnya meeting room apa namanya ballroom apa iya sih mesti pakai karpet gitu ya. Kalau alasannya akustik kan bisa dicarikan bahan yang lain, misalnya vinil atau apa. Mulai kepikir ke sana sih sebetulnya. Lalu AC. Tata udara ya AC itu sekarang kebetulan sejak krisis 98 itu memang kami sudah banyak hotel yang semuanya pakai split ya. Nah ini mungkin nanti dalam perjalanannya juga apakah nanti karena ada juga pikiran kemarin untuk apa sih mereka bilang kemarin pakai UV ya, jadi di AC-nya itu dipakai UV lagi jadi lebih aman lagi. Nah itu juga salah satu yang kita pikirkan seperti itu. Karena sekarang ini juga ini kita lagi kita coba juga UV yang pakai sinar itu mas. Jadi kita mulai di kantor kita lagi tes. Jadi kan kalau yang dulu kalau yang disinfektan kan banyak kan masih pakai chemical. Nah ini kita lagi berpikir bagaimana kalau disinar gitu. Ada bagusnya juga sih. Jadi kita lebih lebih mikirin gitu. Sebetulnya sekarang kan. Lebih irit atau lebih mahal pak? Kalau dibandingkan dengan hitung-hitungan ya kalau dengan disinfektan yang pakai chemical, saya ambil contoh aja, jatuhnya ya lebih ngirit sih gitu loh. Emang awalnya aja kan beli alatnya, tapi lebih irit. Karpet diganti misalnya ya, ganti vinil atau parket atau apa, awalnya aja mahal gitu kan terpaksa, tapi kedepannya lebih ngirit kan. Kalau karpet masanya kan berapa, mungkin 4 tahun 5 tahun udah harus kita ganti kan gitu kan. Apalagi kalau kita pakai homogeneous tile atau pakai marmer, waduh itu nggak lebih panjang lagi. Jadi sebetulnya kalau kita lakukan dengan benar ya, dengan perencanaan yang benar, bisa lebih murah dalam jangka panjang ya mas. Dalam jangka panjang lebih murah. Oke guys, nanti kita ikuti di segmen terakhir dengan Pak Haryadi Sukamdhani. Oke guys, kita memasuki ke segmen ketiga dengan Pak Haryadi Sukamdhani. Kita ingin ngobrol yang lebih santai tentang tips-tips beliau dalam menjaga kesehatannya, dalam menjaga pola makannya, dan seluruh aktivitasnya. Kita tahu beliau ini aktivitasnya luar biasa, bukan hanya mengurusi perusahaan, tetapi juga mengurusi asosiasi yang tentu yang diurusi banyak. Pasti sibuk sekali. Nah, mungkin kita perlu tahu apa tips beliau. Tanggal 4 Februari beliau ulang tahun yang ke-56 tahun. Jadi dalam usia yang ke-56 tahun, kalian bisa lihat sendiri wajahnya masih kelihatan segar berseri. Nah, tipsnya apa Pak Haryadi? Waduh, kalau ngomongin umur kayaknya udah tua banget. Iya, sebetulnya kalau saya sih nggak ada tips yang khusus ya, tapi memang tentu kita harus menjaga kesehatan kita sendiri dari makanan yang kita asup ya. Kita ini kan harus diperhatikan juga. Jadi seperti saya jelas tidak minum gula tuh udah stop lama tuh. Berapa lama sudah Pak? Lebih dari 5 tahun ya. Kalau karbonya gimana Pak? Karbonya saya kurangin. Saya tidak pantang sama sekali karbo, tapi saya kurangin. Jadi secukupnya lah. Enggak, kalau dulu kan terutama nasi ya. Sekarang sehari makan 3 kali atau 2 kali Pak? Kebanyakannya 2 sih. Kalau siang terutama pagi dan siang yang paling ini ya. Malam agak kurang saya. Agak saya kurangin lah gitu. Mungkin nasinya nasi merah atau nasi putih Pak? Sempet nasi merah, tapi sekarang jadi balik nasi putih. karena ini yang masak kebetulan lagi beralangan jadi agak repot tukang masaknya. Tapi itu sih oke. Dan yang paling penting tuh sebetulnya ini, kalau kita terutama kan dalam hal mengendalikan pekerjaan tuh sebetulnya lebih kepada teamwork mas. Jadi teamwork itu penting, karena menurut saya sih itu yang paling penting ya. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan teamworknya itu dan kita loadnya di kita, itu pasti ke kesehatan tuh mas. Kan banyak tuh teman-teman ya amit-amit ya yang yang jadi ya banyak masalah lah karena
dia mengambil beban tuh semuanya di dia. Jadi Kalau pikiran yang mempengaruhi kesehatan iya, ya, itu bukan hanya makanan. bukan hanya makanan, itu menurut saya juga paling penting ya, pikiran itu paling. Jadi kalau saya itu berbagi dengan tim, dan alhamdulillah baik di perusahaan maupun di organisasi teman-teman bisa berbagi tugas Ada gitu nggak ya. makanan yang dipantang Pak, misalnya kambing? Saya sih enggak ada yang Seafood gitu, Pak? enggak, saya tidak berpantang, tapi saya mengatur aja, mengatur untuk tidak terlalu berlebihan ya. Tapi ketika dites semuanya normal. Alhamdulillah sih normal, kadang-kadang aja kolesterol itu suka bandel. Yang lain normal, hanya kadang-kadang kolesterol aja tuh, kadang-kadang masih suka. Kalau dari sisi olahraga Pak, olahraga apa yang masih aktif ya, dilakukan? sekarang saya lebih banyak itu aerobik sih sebenarnya, yang sendiri dilakukan secara sendiri. Jadi sepeda, golf ini sekarang agak lumayan karena ada teman sempat vakum lama nih Mas karena pandemi ya. Tapi sekarang ada grup teman-teman dari UI dulu, teman-teman S3 ngajakin main ya. Sekarang sekarang sudah single handicap atau belum Pak? Masih double sih. Berapa Pak kalau boleh tahu? Ya ya malu ngomongnya. Saya masih 20-an lah. 20. 18, 20 gitu. Tergantung lapangan. Kalau lapangannya pendek jadi bagus. Terus olahraga apa lagi Pak selain itu? Sepeda saya masih kadang-kadang. Sepeda lebih suka MTB atau road bike? Saya road bike ya. Saya lebih road bike. Dan yang sekarang saya lagi mau coba itu sebetulnya lebih ke banyakin jalan ya. Karena saya pikir kalau lari saya mungkin agak problem dengan sendi saya, tapi kalau jalan ini yang saya coba untuk Setiap hari melakukan Pak olahraga? Enggak, saya enggak. Saya praktis ini semua lagi mencoba untuk dirutinkan ya karena pandemi ya. Jadi kayak golf itu paling enggak seminggu sekali lah kita harus main. Sepeda paling enggak seminggu sekali. Jalan juga paling enggak kita harus cari waktu untuk kita bisa. Jadi saya kombinasi gitu Mas. Kalau minuman, kopi, teh? Saya peminum teh. Oh. Saya tidak minum kopi, saya minum teh. Apa menariknya minum teh? Apa ya? Udah kebiasaan aja sih Mas. Dulu saya minum kopi zamannya kuliah S1 tuh karena begadang dulu kan, mesti nyelesain tugas. Tapi sesudah itu saya nggak kopi nggak lah saya nggak. Jadi agak salah juga ya karena sekarang kopi lagi happening gitu ya. Mesti belajar juga, setelah Pak Aryadi komen tentang teh, ini teh bisa happening ini ya. Mas Aryadi boleh tahu di tengah pandemi pasti akan berakhir, kita tidak tahu kapan. Tetapi bagi pelaku bisnis harus sudah memikirkan visi ke depan akan seperti apa. Berbisnis apa yang akan cocok baik itu di services maupun di manufaktur. Nah, mungkin kita perlu belajar banyak dari tokoh pengusaha yang sudah malang melintang di bisnis. Kira-kira apa yang akan menarik untuk kita terjuni buat anak-anak muda? Bisnis apa yang akan happening di masa depan pasca pandemi? Silakan Pak. Ya. Wah, kalau kita bicara bisnis untuk anak muda tuh pilihannya banyak sekali ya Mas. Jadi saya nggak bisa mengarahkan yang ini aja bagus, karena menurut saya Indonesia, khusus kita bicara Indonesia, peluangnya itu sangat banyak sekali. Dan peran anak muda di dalam bisnis ini sangat terbuka luas. Jadi yang membedakan dengan generasi saya dulu ya, sekarang ini yang namanya bisnis itu sangat terbuka aksesnya, dan siapapun itu bisa masuk gitu. Karena memang dari segi regulasi, apalagi ini kita udah ada undang-undang cipta kerja ya, dan juga kekuatan digital Mas. Itu yang membuat saat ini menurut saya kesempatan anak muda untuk maju itu sangat besar. Mulai dari yang bahan pokok lah misalnya gitu ya, kita bicara pangan, sampai kepada fashion, sampai kepada manufaktur, semuanya menurut saya semuanya bagus, bisa terbuka. Nah sekarang bagaimana tinggal talent dari anak-anak muda kita ini melihatnya seperti apa. Saya ambilkan contoh lah yang simpel-simpel ya, misalnya kayak batik.
batik itu mungkin bagi sebagian orang itu udah wah ini udah industri yang jenuh segala ya. Tapi di tangan anak muda dengan perspektif desain yang berbeda itu juga lain Mas. Dan setiap sektor itu pasti ada pasti terjadi disruption oleh anak-anak muda. Yang saya perhatikan begitu. Jadi kalau dari sisi kesempatan itu sangat luas. Nah, sekarang tinggal kalau boleh saya berikan pendapat gitu ya untuk anak-anak muda kita, terutama yang generasi Z dan ke bawah itu, mereka harus kalau menurut saya harus mengambil bidang yang betul-betul mereka suka dan mereka mau belajar. Jadi mulai dari suka dulu. Mulai dari suka dulu, ada passionnya nggak gitu kan, dari situ baru dia harus dalemin. Nah kalau itu bisa mereka dalami seperti itu, hampir semuanya saya yakin pasti bisa berhasil gitu. Dan apalagi sekarang pendanaan juga luar biasa loh sekarang, program-program pemerintah kan banyak tuh yang untuk UMKM ya. Kalau kita pemula tuh sekarang juga dengan saya nggak tahu sekarang mungkin udah lebih dari 110 triliun saya pikir ya. Emang ini pandemi cerita berbeda lah, tapi sebelum pandemi itu kan sudah sangat tinggi kurnya. Jadi tinggal bagaimana mereka menyiapkan diri, dan juga mentoring sih perlu sih. Bagaimanapun juga yang namanya orang kan pasti ada yang ngajarin juga ya. Nah, mentoring ini yang saya pikir juga penting. Inkubasinya mentoring. Jadi mudah-mudahan sih dengan banyaknya gerakan-gerakan untuk membina UMKM ini akan juga memberikan mereka terutama anak muda ya untuk bisa meraih suksesnya itu menjadi lebih cepat. Di Apindo tuh kami punya namanya UKM Academy. Jadi itu setiap hari Rabu itu kami rutin loh ketemu dengan teman-teman UMKM membahas berbagai hal, mentoring ya kira-kira gitu. Namanya namanya itu Apindo UKM Academy. Jadi setiap hari Rabu itu mereka ada pertemuan, dan itu juga secara virtual juga. Kalau nggak salah mereka pertemuan setiap jam berapa ya? Jam 2 siang loh. Itu nanti bisa dilihat kok di webnya Apindo. Berarti kita bisa join, bisa kerjasama juga Pak ya? Untuk bisa. sekaligus boleh. Silakan. Untuk pembacanya Genpi.co. Boleh. Itu UKM. Jadi di situ membicarakan semua hal yang terkait dengan UMKM. Jadi menurut saya bagus juga untuk sharing dengan teman-teman. Dan Apindo juga punya kantor di Smesco. Kita juga ada. Jadi untuk mendekatkan juga dengan teman-teman UKM sana. Baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani. Terima kasih banyak waktunya menyita Bapak hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe Genpi.co, Logis Dialog Bisnis Genpi.co.